sedulur Jagongan Solo. Kali ini tim Jagongan Solo sedang berada di Gedung Juang Surakarta. Ada apa sih? Nah, karena pada bulan ini, pada 17 Agustus 2021, Indonesia berulang tahun yang ke-76. Nah, mari kita bincang-bincang dengan para veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti apa sih bincang-bincangnya? Ikut yuk! Baiklah sedulur Jagongan Solo sekalian, kita sudah bersama dengan para veteran Angkatan 45. Mari kita perkenalkan. Ada Bapak Dr. Randus Sujinto, ada Bapak Li Palali, ada Bapak Haji Surahmin, ada Bapak Joko Wiranto, dan Ibu Endang Mukmin. Bagaimana kabar Bapak-bapak dan Ibu-ibu pada hari ini? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya? Tetap sehat. Tetap semangat. Bugar, walaupun di masa pandemi dan usia yang mungkin tidak muda lagi, nggih Bapak-bapak Ibu-ibu. Siap. Baiklah, kita ini konsepnya kayak ngobrol jagongan biasa, Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, pertanyaan pertama, makna sesungguhnya perjuangan bagi Bapak apa nih? Kami bukan istilahnya generasi veteran pelaku pejuang kemerdekaan tahun 45, tetapi kami merupakan generasi penerus dari pelaku veteran perjuangan 45, yaitu sebagai veteran pembela 45. Jadi yang melanjutkan untuk apa yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita, yaitu kami ingin mewarisi dan mewariskan kepada generasi penerus selanjutnya, yaitu tentang jiwa dan semangat nilai-nilai kejuangan 45. Itulah yang kita wariskan kepada generasi penerus selanjutnya. Supaya apa? Supaya benar-benar kemerdekaan yang sudah kita miliki, yang sudah diperjuangkan, dipertaruhkan oleh para pendahulu kita ini, tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi terus berkelanjutan tentang jiwa semangat nilai-nilai kejuangan 45 itu. Yaitu apa? Terutama yaitu rela berkorban, bertaruh nyawa, tidak ada rasa pamrih apapun juga. Yang penting adalah demi kepentingan bangsa dan negara dalam upaya untuk mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Itulah sebenarnya yang ingin kita lestarikan, dan perjuangan itu tidak pernah istilahnya berhenti. Berjuang terus sampai kapanpun juga itu. Pak Jinto, ini sebelum kita ngobrol jauh nih, saya penasaran ini dengan usia bapak-bapak yang ada di sini. Pak Jinto kelahiran tahun berapa? Saya itu tahun ini 74 tahun. Kemudian Pak Palali 77 tahun. Berarti lahir di tahun 40. Ya, 46 47. Ya. Kalau Bapak Surahmin lahirannya itu 80. Tahun 40. Ya. Masya Allah. Ya. Kalau Bapak Joko Wiranto? Paling muda tersendiri. Oke. Bukan saya Pak yang paling muda. Oke, siap. Kalau Ibu? Lahiran 68.
Oke, jadi untuk informasi teman-teman Jagongan Solo sekalian, bahwasanya Ibu Endang Mukmin ini melanjutkan perjuangan sang suami yang sudah berpulang menjadi veteran pembela kemerdekaan. Ya. Ngoten nggih, Laras? Nggih. Nggih, oke. Pak Jinto, Nggih. apa sih perbedaan cara memperjuangkan kemerdekaan di zaman dahulu mungkin Ya. dengan masa sekarang, mungkin otomatis kan metodenya akan berbeda? Betul. Begitu. Ya. Jadi kalau dulu jelas ya, masa perang itu kan tindakan apa yang dilakukan itu secara fisik dengan adu senjata, Betul. ya, dengan istilahnya ya mati-matian dengan cara bergerilya, ya. Jadi penuh semangat, penuh pengorbanan. Tetapi kalau sekarang tidak seperti. Jadi yang penting jiwa semangatnya itu yang tetap istilahnya terpatri untuk masa-masa sekarang itu. Maka untuk generasi penerus ini bukan penekanannya kepada tentang pergerakan, perjuangan secara fisik, tetapi adalah gerakan yang dilakukan adalah dengan cara sarasian-sarasian, sosialisasi, ini memaknai setiap istilahnya event nasional, menanamkan kepada generasi penerus itu supaya ini benar-benar menjadi suatu kebudayaan. Kalau sudah itu menjadi suatu kebudayaan, itu kan menjadi pembudayaan yang tidak bisa istilahnya itu terselepas begitu saja. Tapi sudah terpanggil jiwa hati nuraninya itu memang kita harus istilahnya melanjutkan itu. Nah, maka angkatan 45 organisasi yang didirikan oleh para pelaku pejuang itu waktu itu adalah merupakan badan penggerak ya, Kejuangan 45. Terus setelah musyawarah besar tahun 1998 di Palembang, waktu itu ada perubahan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, mulai boleh dilibatkan generasi penerus. Nah, sehingga mulai saat itulah generasi penerus pembela kemerdekaan itu sudah bisa masuk dalam organisasi angkatan 45 dan mereka adalah sebagai veteran pembela kemerdekaan. Itu, dan nama organisasinya itu bukan lagi angkatan 45 tetapi adalah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 BPK. Itu dari pusat sampai daerah. Jadi organisasi ini adalah organisasi berdasarkan keputusan Presiden RI tahun 62 waktu itu, dan lahirnya itu tanggal 20 Maret 1960 itu lahirnya. Dan kemudian dirubah pada Mubes besar di Palembang itu tahun 98 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 itu, maka organisasi angkatan 45 itu berubah menjadi Badan Pembudayaan Kejuangan 45 sampai sekarang ini. Itu, maka simbol ataupun seragam yang dipakai itu tetap tidak bisa meninggalkan simbol angkatan 45. Nah, seperti yang saya pakai ke teman-teman ini juga. Semuanya kan ada itu angkatan 45. Itu. Jadi maka siapapun generasi penerus yang merasa dia mencintai terhadap NKRI, negara bangsa Indonesia ini bisa masuk sebagai anggota di BPK itu. Nah, unsur mana saja, baik itu dari angkatan maupun non angkatan. Contohnya seperti saya
pembela kemerdekaan dari unsur pendidikan. Pak Palali itu veteran pembela dari hukum. Ya, terus kemudian Bapak Haji Suramin backgroundnya Pak apa? Samin itu dari Angkatan Udara. AU. Ya, AU. Purnawirawan AU. Purnawirawan AU. Ya, pangkatnya sudah semua, sudah perwira semua. Masya Allah. Kemudian Pak Joko ini dari Angkatan Darat. Angkatan Darat. Ya, terus Bu Mukmin itu karena suaminya dulu pelaku, beliau itu yang meneruskan jiwa semangatnya. Suaminya. Baik. Itu Mbak. Ya. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin boleh sharing semasa bergabung di organisasi ini, veteran pembela kemerdekaan, begitu. Ada peristiwa apa yang paling diingat atau yang paling berkesan? Mungkin giliran dulu dari Bapak Jinto. Nah, saya paling senang waktu itu kalau melihat konvoinya Belanda. Ya. Wah, itu anak kecil itu kan ya. Menggunakan apa Pak zaman dahulu itu konvoinya? Konvoinya pakai ya itu seperti Land Rover itu, Jeep atau apa itu. Iya, pada masanya sudah begitu ya. Iya, itu sudah itu. Nah, kalau itu terus ada kan dari rakyat itu yang sukarelawan itu memberikan informasi bahwa Belanda lewat sedang melakukan konvoi di jalan ini. Konvoi, itu. Oke, mungkin kita bisa berpindah ke Pak Lali nih. Bapak, saya penasaran ini mengenai peristiwa yang mungkin Bapak paling ingat atau paling mengesankan selama terlibat di organisasi Angkatan 45 ini. Ya, baik. Berbicara mengenai apa yang berkesan. Kalau saya diawali pada saat masih muda, pada saat meletus G30 SPKI di daerah saya, itu selama 40 hari itu tidurnya setelah subuh. Jadi malam itu selalu berada di luar rumah bersama teman-teman pemuda, waktu itu masih muda, untuk menjaga keamanan kampung. Karena situasi waktu itu kan tidak menentu. Kita tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Yang penting kita jaga agar wilayah kita itu tentram, tidak ada keonaran, tidak ada upaya-upaya misalnya penculikan terhadap orang-orang tertentu. Ini yang sangat berkesan, betul-betul 40 hari itu. Sampai waktu itu melihat munculnya lintang kemukus apa itu namanya. Ya, itu sejak awal muncul itu pada tahun 60. Sinarnya luar biasa. Ya, kalau selama bergabung di Dewan Harian Cabang 45, yang terkesan adalah berusaha selalu memberikan pengertian, sosialisasi kepada generasi muda dan masyarakat, bahwa kita itu selalu harus ingat bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu diterima bukan sebagai hadiah, tetapi melalui perjuangan yang cukup panjang melawan penjajah Belanda, Jepang, dan juga sekutu yang tanpa pamrih dengan jiwa dan semangat merdeka atau mati. Itulah yang kita tanamkan, dan kalau tadi dipertanyakan apa sinerginya dengan perjuangan sekarang tentunya generasi penerus itu mempunyai satu kewajiban untuk meneruskan perjuangan yang telah berhasil diperoleh oleh para penduduk kita, yaitu mengisi kemerdekaan dengan berbagai upaya untuk memperoleh kemajuan di segala bidang dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai kita itu mau dipecah belah antar agama, antar suku, antar latar belakang, kaya miskin, itu tidak menjadi persoalan. Yang penting kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap satu bersatu mengisi kemerdekaan untuk menuju cita-cita yang menjadi
harapan pendahulu kita yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena dianggap paling senior, jadi tahun 49 kebetulan saya sudah umur 9 tahun, Bu. Nah, domisili saya itu kan di Tasikmadu. Jadi kampungnya Ngijo, termasuk pabrik gula Tasikmadu termasuk Ngijo. Nah, tahun 49 itu, Bu, saya oleh Belanda belum dikategorikan anak besar, tapi anak kecil masih. Nah, kebetulan saya tuh orang kampung, pekerjaan saya kalau jam gini tuh kan ngarit, Bu, cari rumput untuk makan ternak. Pada saat itu saya dipanggil orang di Gubuk, Pak. Ternyata beliau itu tentara kita, kelaparan. Nah, itu kalau tugasnya tentara kita itu kalau malam jam 6 itu sudah menyerang ke pos Belanda itu, posnya itu di pabrik gula itu, Bu. Nah, kalau jam-jam 9 sudah mundur, takut gak dioperasi, lah itu kelaparan. Nah, saya seorang belum dicurigai oleh Belanda, ini yang paling ngesal pada saya, Pak, Bu. Saya disuruh nyarikan makan, ya gitu lah. Ya saya manut aja. Nah, setelah carikan makan, kelihatannya ada suatu intelijen yang menguntit saya. Dari pihak Belanda? Ya, yaitu pertama kali 1, 2, 3 saya minta kepada ibu saya. Tapi oleh karena rutin, terus saya matur pada Bu Lurah, Lurah Bayan. Nah, Bu Lurah Bayan di kampung itu kan kalau panen kan padunya ditumpuk banyak sekali. Nah, kelihatannya intelijen itu menguntit saya bahwa makan-makan yang saya berikan pada para pelaku pejuang itu sumbernya dari itu, dibakar, Bu. Dibakar, terus pada saya anaknya 1, pembantu dibawa. Saya tidak, karena belum tatut kategori anak besar gitu. Akhirnya saat itu oleh, kalau dulu Mbah Demang namanya, sekarang itu kepala desa, Pak, ditututi, itu orang saya, jangan dimatikan lah gitu. Nah, akhirnya hanya ditahan 3 malam terus dikembalikan. Nah, itu yang paling mengena pada saya. Nah, saya itu kemarin ada pengumuman dari veteran, ya Bu ya. Apa saja orang yang masih makan itu bisa menjadi veteran pejuang. Namun saya dituntut umur belum masuk, Bu. Tapi saya juga tidak minta, tapi apa yang saya alami begitu. Nah, setelah itu kami oleh karena untuk pengembangan diri saya sebagai untuk hasilnya andil kepada negara, Bu, saya masuk TNI Angkatan Udara. Sampai sekarang pensiun, saya tahun 97. Akhirnya saya masuk PPABRI, masuk PPAU, terus 45 memanggil Pak Dr. Andes Joko Ramlan pelaku sejarah. Kamu harus masuk ke 45, saya masuk 45. Sudah kira-kira ya 8 tahun ya Pak ya, 8 tahun ini. Karena ini klasternya berbeda. Kalau beliau-beliau yang di depan saya ini senior-senior saya semuanya. Nah, kalau saya ini lahir sudah merdeka, sudah dari zamannya PKI, ya. Tetapi kami hanya bisa berharap, paling tidak generasi muda di bawah saya ini nanti bisa teredukasi dengan para pendahulu kita, yang mana proses berdirinya negara dan bangsa Indonesia ini tidak mudah. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Maksud saya begini, kalau sudah teredukasi dengan berdirinya negara dan bangsa ini dengan penuh perjuangan, dengan darah, dan dengan apa yang kita miliki, paling tidak generasi muda ini bisa berorientasi. Jangan sampai mudah dipecah belah untuk persatuan dan kesatuannya. Jangan mudah diadu domba oleh kepentingan-kepentingan ataupun kelompok-kelompok yang mana hanya mementingkan kelompok dan kepentingannya itu saja. Jadi intinya itu, Bu, Mbak. Jadi jangan sampai generasi muda ini walaupun berinovasi, maju, namun harus berorientasi kepada jas merah. Apa? Sejarah berdirinya negara dan bangsa ini. Itu yang mendalam bagi kami.
Iya, terima kasih. Dari bapak-bapak ini saya yang paling muda. Paling cantik. Saya sudah tergabung di dalam kepengurusan Angkatan 45 sudah beberapa tahun yang lalu, melanjutkan apa yang telah dicita-citakan oleh almarhum suami saya, Bapak HRYK Mukmin, dengan sendirinya dengan yang berbeda dengan angkatan usia saya, sehingga kalau saya lebih ke mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif di wilayah masing-masing, yang contohnya seperti saya aktif kader di kelurahan, di kampung, untuk mengisi kegiatan pos lansia dan pos yandu balita. Kegiatannya seperti itu, dan yang utama lagi, kalau peristiwa yang terkenang dengan saya tidak ada, tetapi lebih ke kegiatan yang mengena di hati pada saat memperingati hari ulang tahun DHC Angkatan 45 dengan beberapa kegiatan, yaitu acara ziarah ke makam, sekalian ziarah suami saya dan para pejuang, bentuk penghormatan saya kepada para pejuang. Terima kasih. Ya, bagaimana ya? Mereka itu istilahnya, saya merasa dihargai atau tidak kan kami sendiri malah tidak sampai ke sana. Yang penting, karena saya punya tanggung jawab moral untuk mewarisi dan mewariskan kepada generasi penerus tentang kelanjutan perjuangan yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita itu, ya kita harus bisa menjadi teladan. Jadi menjadi panutan, bisa dicontoh sikap dan perilaku dalam keseharian kita, baik itu dalam tataran apapun juga. Ini saya kira itu orang lain lah yang akan bisa melihat apakah memang layak untuk dihargai, dihormati atau tidak. Mungkin bisa berpindah ke Pak Li nih. Bapak bisa deskripsikan mungkin bagaimana nasib teman-teman veteran di era sekarang ini? Jadi kalau tadi ditanyakan wujud penghargaan terhadap para veteran, kalau menurut saya selama ini masyarakat, pemerintah, dan negara masih memberikan perhatian kepada para pejuang kemerdekaan, baik dalam wujud undangan untuk menghadiri upacara kegiatan dalam memperingati hari-hari besar, hari-hari peringatan nasional, dan juga kepada para veteran pejuang kemerdekaan itu negara memberikan tunjangan kesejahteraan setiap bulan sepanjang hayat masih dikandung badan. Itu diberikan penghargaan oleh negara. Walaupun kalau dibilang cukup, itu mesti semuanya tidak bakal merasa cukup, karena setiap orang itu mempunyai suatu harapan, suatu apa yang diinginkan, suatu apa yang berlebih daripada apa yang diterima. Tetapi hal ini patut disyukuri bahwa negara masih tetap memberikan penghargaan kepada pejuang-pejuang veteran kemerdekaan dalam wujud bantuan kesejahteraan tiap bulan sepanjang hayat masih di kandung badan. Itulah wujud dari penghargaan kita sebagai bangsa Indonesia yang tadi dikatakan tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri, tetap menghargai apa perilaku perjuangan bangsa yang telah bisa mewujudkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya melihat bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, walaupun di usia yang sudah tidak muda lagi, tapi masih bugar.
boleh di-share nggak? Boleh diceritakan ke kami apa sih rahasianya biar tetap fit di usia yang senja ini gitu. Kayak saya melihatnya nih kayaknya bapak-bapak ini ingatannya jelas, ya kan? Ingatannya tetap jelas loh. Seperti Pak Jinto ini menyebutkan undang-undang nomor berapa, ketetapannya tahun berapa, peristiwanya tahun berapa, begitu juga Bapak waktu peristiwa PKI masih ingat dengan jelas dan alhamdulillah masih diparingi bagas waras sampai detik ini. Rahasianya apa nih Pak? Ya, terima kasih ya Bu ya. Kalau saya diminta rahasianya, saya itu sulit untuk menggambarkan. Hanya perilaku saya, ya. Semua apa yang dharma yang kita lakukan, kita itu ikhlas. Satu. Keduanya, ya tanpa pamrih itu tadi. Nah, kalau tanya mengenai G30S, waktu itu saya sebetulnya sudah menjadi siswa Angkatan Udara, maunya dikirim ke Polandia. Pas pecah 30S itu tidak jadi dikirim Polandia. Soalnya kan seorang radar Bu, orang radar mekanik. Akhirnya orang Polandia yang didatangkan. Nah, jadi saya diajar oleh orang Polandia mengenai radar. Nah, untuk operasional di dalam kota Solo saya sudah terlibat. Makanya ada tanda penghargaan penegak yang saya pakai ini Bu, penegak. Nah, itu peristiwa itu yang saling mengena teman saya, bukan saya, teman saya. Dari balai kota itu ditembak dari ini, beteng ini. Kalau ada truk masuk, keluar, masuk, keluar. Nah, isinya itu tentara yang di sini itu membawa apa itu, ada batu, ada linggis, ada anu. Nah, itu kebetulan teman saya itu ditembak dari beteng sini, balai kota loncat ke belakang itu sampai ke kotoran. Nah, itu sampai senjatanya dikasihkan saya itu beri popor, dikasih taek gitu teman. Taek itu kotoran. Nah, itu satu yang mana. Jadi pada waktu 30S saya sudah ikut operasional dalam pembebasan pemberontakan PKI itu. Tapi saya siswa Bu, siswa nanti kalau saya tertembak bunuh tidak dapat apa-apa Bu. Belum punya stambuk. Jadi saya masih status siswa. Itu. Nah, kemudian kalau Ibu nanya mengenai apa yang setelah jadi anggota 45 sudah cukup apa namanya? Jelas diteruskan Pak Jinto, Pak Palale. Yang penting kita itu sebetulnya memberikan suatu gambaran atau suatu apa ya, keteladanan kepada generasi penerus. Bagaimana supaya kita tuh selalu rukun ya untuk melestarikan berdirinya tegaknya negara ini yang menuju masyarakat adil dan makmur seperti apa yang diutarakan Pak Palik tadi. Kita belum menuju ke situ loh Bu, masih jauh ini. Ya, yang namanya sila yang kelima ya Pak ya, keadilan sosial. Itu belum terwujud. Baiklah, terima kasih Mbak atas waktunya. Yang kedua, jadi begini, setelah saya purna, saya masuk ke DHC ini, saya merasa punya saudara lagi. Yang jelas sih, saya bangkit lagi semangat saya. Di situ tadi yang pertama sudah saya sampaikan bahwa anak muda harus teredukasi, ya, teredukasi dengan berdirinya bangsa ini. Nah, sekarang sudah merdeka ini, tinggal anak muda ini, para generasi muda ini mengisinya kemerdekaan ini, dan tidak hanya mengisi, juga mempertahankan. Nah, yang pertama mengisi ini adalah mengisi dengan hal-hal yang positif, yang tentunya bisa untuk menambah nilai-nilai kebangsaan bangsa Indonesia ini di mata dunia. Untuk itu yang kedua tadi saya sampaikan juga mempertahankan. Nah, dengan apa mempertahankan ini? Kita harus tahu dengan sumbernya. Sumber bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum itu apa? Pancasila. Karena apa? Banyak sekarang ini para generasi muda, tidak semuanya loh ya, ini yang mengucapkan Pancasila aja tidak hafal. Karena apa? Lah, ini di dunia pendidikan kita ini sekarang tidak ada yang namanya kok penataran P4, pendidikan moral Pancasila. Lah,
Ini saya menghimbau kepada penerus, juga kepada pejabat-pejabat sekarang ini, kembalikanlah. Ya. Kurikulum ini kembalikan. Ya. Kewarganegaraan ini karena ini mutlak, syarat mutlak ini. Harus tahu sebagai bangsa negara Indonesia ini harus tahu apa tuh Pancasila itu. Karena apa? Ini sebagai salah satu sumber dari segala sumber hukum Pancasila ini. Jadi ini, makanya yang paling sulit ini adalah mempertahankan. Ya, itu tadi bincang-bincang kita sedulur Jagongan Solo dengan para veteran yang mana telah membagikan kisah atau peristiwa yang begitu mengesankan dan banyak sekali pesan-pesan maupun nilai-nilai moral untuk generasi muda sekalian. Tapi perlu saya garis bawahi, ada hal yang unik ketika berbincang dengan para veteran ini. Kunci tetap sehat, bugar, bahagia dan tidak pikun di usia senja walaupun sedang berada di wabah pandemi COVID-19 seperti ini adalah selalu ikhlas, bersyukur, dan tanpa pamrih melakukan apapun kebaikan untuk negeri ini. Begitu, saya Lilis Mariati, sampai jumpa di acara Jagongan Solo dengan tema menarik lainnya. Saya bersama para veteran dari Gedung Juang Surakarta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!